Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi S1 Akuntansi. Kami dari kelas 02 SHKP 014 kelompok 7 dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengempu Bapak Haji Mubarak. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi pertemuan ke-13 yaitu merger dan akuisisi. Ya, pada bab 13 mengenai merger dan akuisisi. Itu ada yang pertama pengertian merger dan akuisisi, yang kedua model-model merger dan akuisisi, yang ketiga dasar hukum merger dan akuisisi, yang keempat prosedur pelaksanaan merger dan akuisisi, yang kelima ada larangan-larangan dalam merger dan akuisisi, yang keenam merger dan akuisisi lintas negara atau cross border. Selanjutnya ada pengertian merger. Dalam bahasa Indonesia, istilah merger sering disebut dengan penggabungan perusahaan. Istilah merger adalah suatu proses hukum untuk meleburnya suatu perusahaan, biasanya perusahaan yang kurang penting, ke dalam perusahaan lain yang lebih penting, sehingga akibatnya perusahaan yang meleburkan diri tersebut menjadi bubar dengan atau tanpa likuidasi. Selanjutnya ada pengertian akuisisi. Dalam bahasa Indonesia, istilah akuisisi perusahaan disebut dengan pengambil alih. Mengambil alih kepentingan pengontrolan terhadap suatu perusahaan yang dilakukan biasanya dengan mengambil alih mayoritas saham atau mengambil alih sebagian besar aset-aset perusahaan. Ada model-model merger dan akuisisi. Model-model merger yang pertama ada merger horizontal. Merger horizontal adalah penggabungan perusahaan yang bergerak di industri yang sama. Misalnya, dua bank yang bergabung untuk memperkuat pasar mereka. Yang kedua ada merger vertikal. Merger vertikal terjadi ketika perusahaan dalam rantai pasokan yang berbeda bergabung. Misalnya, produsen mobil mengakuisisi pabrik suku cadang. Yang ketiga, ada merger konglomerat. Merger konglomerat adalah penggabungan perusahaan dari industri yang tidak terkait. Misalnya, perusahaan makanan bergabung dengan perusahaan teknologi. Yang keempat, ada merger dengan likuidasi. Merger dengan likuidasi adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan, di mana perusahaan yang lenyap kemudian likuidasi untuk kemudian dibereskan. Ada model-model akuisisi. Yang pertama, akuisisi saham. Terjadi ketika perusahaan membeli mayoritas saham perusahaan lain untuk mendapatkan kendali atasnya. Yang kedua, akuisisi aset. Adalah ketika perusahaan membeli aset tertentu dari perusahaan lain, biasanya untuk memperluas operasi atau mendapatkan teknologi baru. Yang ketiga, akuisisi horizontal. Adalah akuisisi di antara suatu perusahaan atau seorangan dengan satu atau lebih perusahaan lain di mana kedua perusahaan tersebut mempunyai bidang bisnis yang sama atau serupa. Yang terakhir, akuisisi vertikal adalah akuisisi di antara suatu perusahaan atau seorang dengan satu atau lebih perusahaan lain di mana antara dua perusahaan tersebut masih dalam satu mata rantai produksi, yang ini antara perusahaan hulu dengan hilir. Hukum merger dan akuisisi. Yang pertama itu ada UU Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tata kelola struktur dan prosedur penggabungan perusahaan. Yang kedua, dasar hukum kontraktual yang ini berupa KUH Perdata tentang Perikatan. Yang ketiga, dasar hukum status perusahaan yang ini berupa ketentuan di bidang pasar modal, penanaman modal asing, dan badan perusahaan milik negara. Yang keempat, dasar hukum tentang konsekuensi merger, yang ini berupa Undang-Undang Anti Monopoli, Perburuan, Pensiun, Pertahanan, Likuidasi, dan Subrogasi. Yang kelima, dasar hukum pembidangan usaha, yang ini berupa perundang-undangan di bidang perbankan, perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Prosedur pelaksanaan merger dan akuisisi. Yang pertama itu ada perencanaan dan analisis due diligence. Yang kedua, negosiasi dan penyusunan kesepakatan. Yang ketiga, persetujuan pemangku kepentingan. Yang keempat, pelaksanaan proses hukum dan administratif. Yang kelima, integrasi dan evaluasi pasca transaksi. Larangan-larangan dalam merger dan akuisisi.
Merger tidak boleh menyebabkan monopoli atau menciptakan persaingan usaha tidak sehat di pasar. Apabila terjadi, maka konsumen, masyarakat, atau pihak yang tidak beruntung akan dirugikan pada pihak lain yang berisiko dan menderita kerugian karena tindakan merger dan akuisisi ini. Oleh karena itu, kebijakan hukum tentang merger dan akuisisi harus dapat berupaya untuk melarang keras adanya merger yang merugikan mereka. Kerugian dari hasil perlakuan merger dan akuisisi yang diterima oleh konsumen dan pesaing bisnis lainnya juga dirasakan oleh pihak lain yang meliputi A. Pihak yang melakukan merger dan akuisisi yaitu salah satu atau keduanya. B. Mengenai pihak yang memegang saham secara minoritas mengenai perusahaan yang berkaitan. C. Adapun pihak lain yang masih ada dalam perusahaan tersebut, misalnya ada karyawan. Yang D. Pihak yang meminjamkan atau memberi pinjaman atau kreditur. Merger dan akuisisi lintas negara atau cross border. Cross border merupakan tindak merger dan akuisisi yang dilakukan antar perusahaan di suatu negara dengan perusahaan di negara lainnya. Motivasi dilakukannya merger dan akuisisi lintas negara adalah satu, globalisasi pasar keuangan, dua, sebagai jalan keluar manakala pertumbuhan perusahaan secara domestik terbatas, tiga, untuk mengakuisisi produk baru, keempat, untuk memperkuat bisnis utama, lima, untuk menyebar resiko secara geografis, 6. Untuk memperkecil biaya produksi, 7. Untuk mendapatkan produk pendukung, 8. Untuk memperluas pasar, dan yang ke-9. Untuk mendapat biaya termasuk guru yang relatif murah. Sekian penyampaian pembahasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.